Oke, silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar satu topik tentang masalah yang mungkin setiap orang pasti mengalaminya, ya. Itu bicara tentang biblical financial freedom, ya. Nah, saya percaya bahwa tema ini tidak terlalu sering mungkin ya disampaikan di dalam gereja. Karena kadang-kadang masalah uang itu masalah yang sensitif ya. Tapi suka atau enggak suka ya, saya ingin bertanya kepada apakah Anda setuju enggak dengan statement ini? Next. Ya, bahwa uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Betul enggak? Ya, segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya. Jadi kita nggak bisa bilang wah uang itu duniawi. Ya, kita hanya bicara soal rohani saja. Ya, dalam kerohanian, dalam pelayanan kita juga semua butuh uang. Tetapi disinilah kita perlu belajar mengerti tentang bagaimana ya keuangan yang Tuhan rencanakan, keuangan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya dalam hal kata financial freedom. Kebebasan secara finansial itu seperti apa? Ya, what is financial freedom buat Anda? Ya, saya mengajak kita semua merenungkan. Setiap orang sadar nggak sadar mengharapkan one day aku ingin mengalami financial freedom. Kebebasan secara finansial. Nah, inilah yang akan kita sama-sama bahas tentang financial freedom secara alkitabiah, secara firman Tuhan itu artinya seperti apa, ya? Bicara secara umum, financial freedom itu artinya apa? Ya, yang pertama yang sangat simpel aja, namanya financial freedom. Artinya ada satu freedom itu kebebasan. Ya, bahwa secara umum orang yang mengharapkan financial freedom, saya memiliki kebebasan untuk menggunakan uang. Ya, untuk apa? Untuk membeli apa saja, untuk memakai apa saja ya yang saya inginkan. Betul nggak? Ini satu definisi yang umum setiap orang kalau ditanya financial freedom, aduh enak sekali ya. Kalau saya punya financial, saya punya uang, saya bisa beli apa saja yang saya mau, apa saja yang saya inginkan. Ya. Yang kedua mungkin ya, definisi yang lebih lanjut adalah bahwa financial freedom, saya kaya raya. Memiliki aset, memiliki banyak harta ya dan passive income sehingga saya tidak perlu bekerja, uang itu ngalir datang sendiri. Nah, itu konotasi daripada kebebasan secara finansial. Ada yang mau seperti ini? Nggak ada ya, nggak ada yang kelewat. Semuanya kepengen. Dan yang ketiga ya, itu mungkin kita nggak perlu bekerja. Katanya kerja itu sesuatu yang sangat melelahkan. Bekerja itu sesuatu yang bikin stres. Jadi butuhnya ada liburan terus. Ya, main terus keliling dunia, kuliner, main, travel dan sebagainya. Ya, nggak salah ya. Tapi balik lagi ya, apakah itu yang dimaksud dengan financial freedom? Ya, intinya secara umum kalau financial freedom itu adalah my dreams come true. Apa saja yang aku inginkan itu tercapai. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya saya harapkan ya, saya cita-citakan waktu saya dulu SMA, apa jurusan kuliah yang saya akan ambil. Ya, saya pelajari dan saya melihat bahwa Indonesia ini kaya akan industri kimia, betul nggak ya? Kaya akan kekayaan alamnya. Jadi saya mengetahui saat itu bahwa bagian kimia, teknik kimia itulah yang mungkin memiliki prospek masa depan yang cerah, yang bisa membuat saya bahagia. Maka saya masuk di ITB dan saya ngambil jurusan teknik kimia. 5 tahun saya di ITB dan saya lulus dari ITB, saya merasa kayaknya masih kurang. Ya, saya kerja dulu sebentar, tapi kayaknya ilmunya masih kurang nih ya untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar
BUMN dan sebagainya. Lalu saya lanjutin lagi, ya Tuhan kasih kesempatan saya untuk ngambil S2 Master in Chemical Engineering di Amerika, yaitu di University of Wisconsin Madison. Ya, semangat. Nah, waktu saya kuliah ya, saya karena dapat scholarship, beasiswa, saya diharuskan juga jadi asisten dari profesor saya. Nah, jadi kami sering ngobrol di luar daripada jam kerja ya. Satu kali dia tanya, Ikhwan, when you go back to Indonesia, are you interested in the education? Ya, kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu kepengen gak sih bergerak di dalam bidang sekolah pendidikan? Saya bilang enggak, no. Dia bingung, why katanya. Saya bilang jujur kalau di dalam bidang pendidikan tuh uangnya terbatas. Ya, saya mau jadi orang kaya. Saya kepengen jadi orang yang sukses. Ya, dan jalurnya nggak mungkin melalui pendidikan. Saya harus pengen menjadi seorang pengusaha. Oh gitu ya. Pasti terdiam. Tapi saya pikir kamu punya satu talenta, punya satu kemampuan dalam bidang mengajar katanya gitu. Enggak, saya bilang tuh. Nah itu sampai sekarang saya masih ingat ya, kenapa dia tanya seperti itu ya. Kok dia kayaknya belum ngerti tentang kondisi Indonesia. Ya singkat cerita akhirnya saya pulang ke Indonesia dan saya kerja di pabrik ya. Saya kerja di pabrik dalam waktu kurang lebih 1 tahun kurang, saya udah capek. Saya udah bosen, saya gak suka. Ya, kok seperti ini ya, membosankan gitu. Lalu singkat cerita saya cukup stres waktu itu dan kemudian ada teman yang bilang, udah kamu coba aja ngajar di universitas. Itu di Surabaya ya, di Ubaya. Saya waktu itu nggak tertarik sama sekali. Tapi karena kondisinya jenuh ya kerja di pabrik begitu. Ya cobalah cuman seminggu 2 kali kok katanya. Nah, saya mulailah ngajar. Nah waktu ngajar itulah saya menemukan bahwa waduh excited sekali. Kayaknya daun yang layu itu benar jadi seger kembali ya. Wah saya semangat sekali. Khususnya ya saya senang sekali mengajar pada mahasiswa-mahasiswa yang tidak terlalu bermotivasi. Yang duduk di belakang, ngantuk ya. Itu saya panggilin satu persatu dan saya ajak ngobrol. Apa yang terjadi itu loh ya. Nah, kebanyakan sih akhirnya memang disuruh oleh orang tua karena nggak ada pilihan lain dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi satu titik pencerahan iya ya, kenapa saya suka ya dengan apa education ternyata. Tapi karena mindsetnya tadi my goal ya adalah untuk menjadi kaya, menjadi sukses. Jadi ini saya lewatin. Ya, saya akhirnya kembali ke Bandung dan kemudian saya bekerja di pabrik. Ya, itu pun sama. Target saya paling juga 2 tahun, 3 tahun. Dan benar saja ya setahun tuh semangat sekali. Karena ada tantangan pabrik itu udah pabrik yang mau kolaps ya. Saya kerja dan kemudian setahun pertama luar biasa naik ya, Tuhan berkati. Tahun kedua ya, tahun kedua saya berdoa sama Tuhan. Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan saya lagi? Saya rasanya Tuhan sudah berkati, sudah pimpin. Lalu Tuhan bilang ya masuklah ke dalam dunia rohani, spiritual. Nah disitulah saya belajar bagaimana saya menerapkan dalam bidang industri. Saya ajak semuanya berbagai agama untuk doa bersama. Ya, dan kita adakan doa bersama. Setelah doa bersama di tahun kedua, saya yakin sekali bahwa pabrik itu akan berkembang pesat sekali. Dan ini akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di bulan keempat, bulan April waktu itu saya masih ingat pabrik itu kebakaran, habis. Saya syok sekali. Saya marah sekali sama Tuhan. Tuhan, kenapa gitu? Ya, kenapa? Dan beberapa orang bertanya ke saya, Pak, dulu kami nggak ada doa-doa begitu nggak ada. Dan aman-aman aja pabrik malah bagus. Sekarang Bapak nyuruh kami berdoa bersama dan pabrik kebakaran. Jawabannya gimana Pak? Saya nggak bisa jawab.
Saya nggak tahu, dan saya kesal sama Tuhan, saya marah, Tuhan, kenapa Tuhan mempermalukan? Ya, saya udah membawa nama Tuhan ya untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan, tapi kok nggak ada. Nah, singkat cerita, waktu itu Paskah di dalam kebaktian minggu saya mendapatkan satu message dari Tuhan yang sangat clear. Bahwa kekristenan bukanlah Natal ya, tapi lebih ke arah kepada Easter, Paskah. Itulah meaning yang paling kuat. Karena Natal merayakan kelahiran, ya, semua agama, semua aliran bisa merayakan itu. Tapi Paskah adalah memperingati kebangkitan yang itu hanya ada di dalam kekristenan. Kata kebangkitan itu tiba-tiba langsung menjadi satu rema. Wah, saya dapat jawabannya. Besoknya langsung saya kumpulin semuanya. Saya katakan pabrik ini akan hancur, tutup, dan mati. Dengan kebakaran begini, gimana kita bisa dapat income? Ya, jadi kita akan mati, saya bilang. Tapi saya bilang itu, ya, di dalam kematian itu, ya, ada satu harapan yaitu kebangkitan. Langsung di situ saya bersaksi tentang Paskah. Saya juga bingung, benar gak nih bakal bangkit ya? Nggak tahu. Tapi itu yang begitu kuat. Pabrik ini mati dan akan bangkit lagi dan akan menjadi besar sekali. Itu kata-kata yang saya kayak bukan menghibur, bukan, tapi keluar begitu saja. Jadi setelah saya ngomong begitu ya, saya sendiri takut sendiri. Tapi itu yang saya alami ya. Ternyata Tuhan memang setia. Dari kejadian itu ya, sampai saya akhirnya 12 tahun di pabrik itu. Dan 12 tahun itu memang akhirnya Tuhan berkati, berkembang sehingga saya menjadi direktur di sana. Dan itulah my dream come true tadi ya. Bahwa kerinduan saya menjadi orang sukses, orang terkenal, kaya, ya, yang mungkin menurut saya itu financial freedom. Saya sudah capai. Gaji besar saya mau beli apa aja bisa, saya mau pergi kemana aja bisa. Tapi di titik itulah saya depresi. Saya stres dan pengen mati. Hidup tuh kosong ya. Di luar bagus sekali semua orang bisa memuji saya. Tapi di dalam saya merasa menjerit. Relasi saya dengan istri, dengan anak, keluarga tuh gak harmonis. Konflik terus. Penuh kemarahan, penuh ketidakpuasan, penuh dengan sesuatu ketidakjelasan, kekhawatiran tentang masa depan. Gak tahu mau kemana lagi. Ya, jadi balik lagi tentang tema ini bukan berarti saya berdasarkan itu pengalaman saya. Saya sendiri mengharapkan ini. Ya, bahwa the goal of financial freedom, next, ya, itu adalah satu security. Ya. Satu rasa aman bahwa saya punya uang yang bisa saya gunakan untuk apa saja. Yang kedua itu sumber kebahagiaan. Ya. Dan yang ketiga itu adalah menjadi satu power, satu kuasa bahwa saya bisa memakai, ya, saya bisa membeli, saya bisa menyuruh orang, ya, dan sebagainya. Ini yang saya pikir the goal of financial freedom. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya nggak tahu Anda ada di level mana, tapi pada saat itu saya merasa bahwa financial freedom yang saya harapkan itu menjadi financial bondage. Jadi satu keterikatan ya. Awal saya kerja dulu di Jakarta waktu awal, aduh gaji saya 300.000 satu bulan. Seandainya saya bilang saya bisa punya gaji 1 juta, saya akan bahagia. Dan saya capai itu 1 juta. 1 juta seandainya gaji saya bisa 2 juta ya. Dan seperti itulah yang terjadi. Bahkan setelah saya jadi direktur pun ya, semua orang wow hebat sekali. Tapi saya merasa, waduh kalau lihat yang lain tuh kayaknya masih jauh. Ya, jadi yang disebut dengan security tidak merasakan rasa aman itu. Yang merasakan happiness juga nggak ada. Dan power juga sama. Saya merasa berkuasa, begitu ketemu orang lain yang jauh lebih powerful, saya merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya. Ya, saya menikah dengan istri saya, di mana keluarganya itu keluarga yang wah semua punya pabrik, sedangkan saya kan kerja.
Meskipun direktur tapi kan kerja punya orang lain. Tetap rasa tidak ada satu kepuasan. Nah inilah yang kalau kita bicara financial freedom secara konsep dunia, Anda tidak akan pernah mencapai. Ya, yang ada adalah financial freedom ini adalah menjadi financial bondage, keterikatan. Ciri-cirinya apa? Ya, ada 5 ciri dari financial bondage. Yang pertama adalah bad relationship. Karena fokusnya uang ya, maka seringkali uang itu yang menjadi utama di luar daripada relasi. Keluarga, waktu saya dengan keluarga ya, itu tidak sepenting waktu saya mencari uang atau bekerja di perusahaan. Orang banyak demi mencapai sesuatu prestasi keuangan, dia bisa korbankan sahabatnya sekalipun, saudaranya sekalipun. Betul gak? Ya, saya sebagai konselor banyak sekali mengenali tentang konflik-konflik yang kaitannya dengan uang. Bukan masalah punya uang dan tidak punya uang. Tapi masalahnya karena saya pengen punya lebih. Saya pengen lebih baik, lebih berhasil, lebih banyak daripada orang lain. Inilah yang disebut dengan bad relationship. Ya, hubungan bisa rusak. Hubungan bisa renggang. Yang kedua, ya, kalau financial freedom itu seperti itu, yang terlihat tuh adalah kata-kata greedy. Greedy itu apa? Serakah. Gak jelas. How much is enough? Gak tahu. Ya, saya mengalami sekali keserakahan itu tuh kerasa sekali. Meskipun saya merasa saya gak serakah kok. Ya, saya hanya bekerja sebisa mungkin. Tapi intinya saya gak pernah puas. Ya, buat Anda sekalian, Anda coba kalau bertanya, how much is enough for you? Berapa sih? Uang yang, harta yang menurut Anda tuh cukup membuat Anda puas. Ada nggak angkanya? Ada. Mungkin ya Anda bisa tulis. Cek lagi 2-3 tahun kemudian. Itu tidak lagi menjadi satu angka yang bisa memberikan kepuasan. Yang kedua, stingy. Stingy itu apa? Justru banyak sekarang mendapatkan banyak uang, makin pelit. Makin sayang dengan uang yang sudah didapatkan dengan susah payah seperti itu tuh. Jadi makin berat gitu untuk bisa memberikan kepada orang lain. Ada ya. Jadi orang tuh sebenarnya jangan harap semakin banyak uang itu semakin generous. Nggak selalu. Banyak orang semakin kaya semakin pelit. Dan yang ketiga adalah sifat dari envy. Rasa iri ya. Iri lihat orang lain. Saya puas. Makanya ini kalau kita lihat deh di Alkitab sudah dijelaskan sekali ya. Saya sangat tertarik sekali dengan perumpamaan seorang pemilik anggur yang mempekerjakan orang ya. Pagi-pagi benar dia keluar, kemudian dia lihat ada orang nganggur, dipanggil. Oke, gimana kalau kamu bekerja di kebun anggurku dan aku kasih kamu 1 dinar. Dan 1 dinar itu besar sekali. Wow, puji Tuhan. Luar biasa. Semangat sekali, akhirnya dia kerja. Puas gak? Sangat puas. Daripada nganggur ya, dia tidak dapat pekerjaan. Siang-siang pemilik itu datang lagi keluar, lalu lihat ada yang nganggur lagi. Dipanggil lagi. Gimana kalau kamu kerja di kebun anggurku? Aku kasih kamu 1 dinar. Seneng gak? Wah seneng juga. Yang ketiga ya, udah sore-sore nih menjelang ya. Mau istilahnya mau udahan kerja, dipanggil mungkin cuma tinggal 2 jam lagi atau 1 jam lagi bahkan gak tahu. Panggil lagi. Kasih lagi 1 dinar. Nah 3 orang ini mengalami kepuasan yang luar biasa. Ya pada saat mereka mendapatkan upah 1 dinar. Tapi apa yang terjadi?
Yang pagi-pagi ketika tahu bahwa yang siang dan yang sore dikasih 1 dinar juga, langsung hilang kepuasan itu menjadi satu kemarahan. Gak fair dong. Aku kerja dari pagi sampai sore kok dikasih 1 dinar. Kenapa dia yang kerja siang dan yang kerja sore bahkan cuma 2 jam kok dikasih yang sama? Nah, waktu saya baca ini ya, perikop ini menunjukkan sesuatu yang sebenarnya masuk akal, benar nggak? Kalau saudara dengan saya ada di posisi yang pertama tadi, yang pagi, merasa bisa terima nggak? Tidak, jujur terima kasih. Ya, tapi pada saat awal sebelum ada orang lain ini, dia sangat bersyukur sekali. Ya, nah disinilah sebenarnya ya kata perbandingan iri hati itu ketika melihat ada orang lain yang merasa lebih beruntung daripada kita. Sesuatu yang menjadi satu financial freedom menjadi tiba-tiba financial bondage tadi. Jadi keterikatan, saya nggak suka lagi, saya menjadi marah lagi. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu, bukan? Kita bersyukur, tapi begitu melihat orang lain lebih daripada kita protes. Tuhan, aku pelayanan, aku mencintai Tuhan, aku kasih persembahan. Tapi kenapa tetanggaku ya yang gak pernah ke gereja atau malas ke gereja, yang gak pernah aktif, kok bisa diberkati lebih daripada aku? Maka itulah timbul ya, bukan lagi ucapan syukur tapi komplain. Nah ini yang kita lihat ya ciri-cirinya. Satu tadi bad relationship, hubungan tuh dengan orang tuh semata-mata adalah uang. Yang tidak berhubungan dengan uang itu menjadi hubungan yang tidak baik. Yang kedua keserakahan, pelit atau iri hati. Yang ketiga ya gaya hidup untuk berhutang. Nah ini yang menarik juga ya. Kenapa orang berhutang? Ada dua ciri, dua kondisi orang bisa berhutang. Yang pertama memang gak punya uang dan butuh, maka dia berhutang. Ya, dalam emergensi keterpaksaan mungkin bisa seperti itu. Which is itu oke. Tapi sebenarnya banyak orang berhutang tuh bukan karena gak punya uang. Tapi tadi didasari dengan keserakahan. Aku tidak cukup, aku harus pinjam uang untuk mengembangkan lebih besar lagi. Yang kedua, aku iri karena orang lain bisa membeli sesuatu, aku belum mampu. Maka aku pinjam uang untuk bisa menunjukkan bahwa aku juga bisa membeli hal yang sama. Betul nggak? Makanya masalah kartu kredit sekarang itu waduh luar biasa Bapak Ibu. Ya itu monster-monster yang perlu kita sadari. Karena dengan kartu gesek, saya punya uang, gak punya uang saya bisa beli. Ya, apapun juga. Nah ini menjadi satu bondage ya. Saya kadang-kadang suka ketawa ya kalau ada orang bilang, aduh puji Tuhan Pak, ini kartu kredit saya limitnya ditambah. Puji Tuhan katanya. Ya itu bukan satu income ya, tapi satu jerat untuk Anda masuk lebih dalam lagi. Karena Anda bisa membeli lebih daripada apa yang dibutuhkan. Jadi hati-hati ya. Saya bukan anti kartu kredit. Tapi kalau Anda punya kartu kredit, coba tanya, untuk apa tujuannya punya kartu kredit itu? Apakah itu untuk kenyamanan atau itu untuk kemewahan? Ya, tujuan kartu kredit yang benar itu adalah hanya untuk kenyamanan daripada Anda bawa uang cash, nggak aman. Ya, untuk hal yang praktis pakai kartu kredit. Tapi kalau Anda menggunakan kartu kredit, harus wajib Anda bisa bayar full setiap bulan. Itu tipsnya. Kalau Anda setiap bulan tidak yakin akan bisa membayar tagihannya, jangan pakai kartu kredit.
Berarti Anda belum bisa menguasai diri, Anda belum bisa mempertimbangkan berapa banyak uang yang ada. Ya, saya sering sekali ditelepon sama bank. Pak, selamat ya. Bapak untuk cicilan bulan ini diperkenankan untuk bisa dicicil selama 12 tahun tanpa bunga. Bagus gak? Ya, ini bukan sesuatu good news, itu bad news, itu satu jebakan. Saya selalu bilang tidak. Setiap bulan, berapapun tagihan saya harus bayar full. Tidak pernah pakai ada minimum payment itu. Kan ini adalah satu jerat Bapak Ibu. Percaya ke saya. Ya, gaya hidup berhutang, ya, ekstravagan untuk bisa membeli lebih daripada apa yang menjadi kekuatan kita. Banyak orang yang punya kartu kredit banyak. Ya, sekali untuk masalah ini, gali lubang tutup lubang. Apalagi bisa ambil cash di depan itu ya. Waduh, itu mengerikan sekali bunganya. Ya. Kenapa Anda punya kartu kredit? Ya, ada yang senang punya kartu karena ada poin diskon ya. Ya, mungkin masuk akal. Tapi balik lagi, Anda bayar full nggak tiap bulan? Kalau Anda nggak bisa bayar full tiap bulan, hati-hati. Ya, Anda akan terjebak kepada satu belenggu keuangan yang berat. Ada orang yang mindsetnya itu adalah berhutang. Dari dulu tuh berhutang. Ya, ada lagi yang bilang ke saya, waduh puji Tuhan ya, bulan depan cicilanku, mobilku lunas. Udah 3 tahun katanya. Wah, saya bilang tuh bagus sekali. Jadi apa yang akan kamu lakukan bulan depan setelah cicilan mobilku lunas? Apa? Ini yang ketawa nih. Aku mau ganti mobil katanya gitu. Loh, ganti mobil. Kenapa mobil memang rusak? Nggak bisa dipakai. Enggak, supaya uangnya nggak hilang aja. Jadi lebih baik aku beli lagi mobil yang baru, ya, mobil yang lama dijual, nanti sisanya aku bisa nyicil lagi. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Sepertinya oke, ya, tapi itu sekali lagi jebakan. Yang berikutnya adalah insecure, rasa tidak aman. Ya, semakin banyak uang yang dimiliki, ya, apakah itu membuat Anda lebih tenang atau enggak? Siapa orang yang paling gak tenang? Yang banyak uang atau yang pas-pasan atau yang gak punya uang? Hah? Yang banyak uang. Menjadi gak aman. Aduh ini gimana ya? Ini mau perang. Ini mau dikemana ini uangnya? Mau saham? Sahamnya juga ambrol. Mau beli emas, emasnya melangit. Bingung, stres. Coba pikirkan, betul gak? Ya, menjadi rasa gak aman itu tinggi. Jealous tadi udah dikatakan ya, iri hati. Dan akhirnya kepahitan. Why? Ya, mengapa? Dan kelima, cirinya adalah workaholic. Workaholic kerja untuk uang. Ya. Ada orang yang bilang, hobi saya memang kerja katanya gitu. Ya. Tapi saya katakan bahwa sesuatu yang namanya over itu adalah luka emosi. Ya. Nanti di sesi jam 2 ya, saya akan bahas tentang inner child. Ya, Anda silakan hadir untuk bisa mendengarkan. Gimana? Tanda-tandanya itu apa? Karena yang dimaksud dengan inner child, luka batin, luka emosi, itu nggak kelihatan kayak luka. Itu satu hal yang saya mau sampaikan. Ngapain belajar tentang luka batin? Aku sih nggak punya. Hidupku bahagia, keluargaku juga oke. Betul nggak? Tapi saya sampaikan, nanti luka batin itu bentuknya nggak menyeramkan, tapi menggiurkan. Sama seperti dosa.
Dosa itu bentuknya menyeramkan atau menggiurkan? Hah? Menggiurkan, maka orang tuh terus berbuat dosa karena itu menyenangkan, memikat. Nah, demikian pula dengan luka batin. Banyak orang gak sadar. Oh, saya gak punya luka. Tapi kalau Anda punya kecanduan, kalau Anda punya keterikatan, ya khususnya dengan uang, itu adalah luka. Ya, kita akan bahas panjang lebar nanti nggak di sini. Jadi ini kira-kira 5 ciri yang kita boleh belajar. Apa? Bagaimana relasi saya dengan orang-orang sehubungan dengan uang ini? Apakah sering nggak Anda konflik gara-gara uang? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya orangnya serakah, pelit, atau iri hati nggak? Yang ketiga, apakah saya senang berhutang meskipun nggak perlu? Hutang saya itu untuk apa kalau memang ada? Ya, orang berhutang KPR apa untuk punya rumah itu normal ya. Karena sebenarnya saya suka katakan kalau misalkan KPR rumah itu bukan berhutang tapi itu investasi. Bedanya apa berhutang sama investasi itu? Kalau berhutang saya nggak tahu bisa bayar atau enggak. Kalau investasi saya beli rumah KPR cicil begitu saya nggak bayar rumahnya diambil dijual kita nggak punya hutang lagi. Itu investasi. Sesuatu yang bisa kita bayar anytime. Tapi balik lagi kalau hutang, saya hutang karena beli mobil ya, udah 2 tahun terus mobilnya harganya turun, hutangnya masih besar. Nah, itu adalah sesuatu yang berbahaya, ya. Nah, kenapa dikatakan siklus apa tadi bahwa financial freedom secara dunia itu menjadi satu bondage, satu ikatan ya? Karena itu merupakan satu siklus ya. Financial bondage itu adalah satu siklus. Ya, next. Yang pertama adalah dimulai dengan satu kondisi saya kurang uang. Saya kurang ya, merasa not enough. Apa yang dilakukan? Karena saya kurang uang, maka saya cari uang untuk bisa memenuhi kekurangan uang itu. Ya, sehingga akhirnya saya cari uang dan akhirnya saya banyak uang. Dengan saya banyak uang apa yang dilakukan? Kalau financial freedom secara dunia, saya membeli, saya menghabiskan apa yang saya mau. Maka banyak pengeluaran. Bahkan pengeluaran ini lebih daripada uang yang ada. Jadi akhirnya kembali ke siklus yang pertama lagi, kurang uang lagi. Cari uang lagi. Ya, kalau mentok korupsi. Kalau mentok nipu orang. Kalau mentok apapun caranya saya lakukan demi saya bisa mencukupi apa yang menjadi kekurangan saya. Betul nggak? Nah, inilah siklus yang akhirnya kita terbelenggu, muter terus di situ. Nggak pernah habis. Ya, silakan coba Bapak Ibu Saudara sekalian kita merenungkan kembali. Saya sekarang ini ada dalam lingkaran ini enggak? Karena kalau bicara lingkaran ini ya nggak ada ujungnya, muter terus. Ya, seperti ini. Dan itu membuat hidup kita ini disebut bahagia ya nggak bahagia-bahagia. Bahagia seketika, oke dapat. Begitu nggak dapat, begitu banyak uang ya di sini nomor 3. Wah, kita kembali menikmati uang. Menikmati uang, kebablasan. Ya, akhirnya kurang uang lagi. Dan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, apa sih akar masalah daripada keuangan itu? Nah, Anda renungkan ya, saya nggak tahu kondisi Anda secara keuangan Anda saat ini gimana. Tapi semua masalah keuangan itu ada akarnya. Ada sumber yang utama. Banyak orang yang punya masalah keuangan datang ke financial consultant. Ya, ini harus gini, mungkin keuangan harus begini, harus begini, harus begini.
Tapi biasanya ujung-ujung nggak menolong juga. Ya, dulu saya juga terjebak kepada masalah seperti ini. Jadi kalau bisa, wah, kamu harus bikin budgeting, ya, kamu harus bikin goal, kamu harus bikin ini, ya. Tapi kenyataan itu ternyata kalau orang bermasalah secara keuangan itu biasanya terus-menerus bermasalah. Berarti ada faktor lain yang sebenarnya bukan ya fenomenanya yang harus diselesaikan, tapi adalah akarnya. Sama kalau Anda sekarang misalnya Anda sakit kepala, ya, diobati sakit kepalanya, sembuh. Anda sakit tenggorokan, kasih obat sakit tenggorokan, sembuh. Ya, tapi jadi lagi. Setelah sembuh beberapa hari. Kenapa? Karena sebenarnya Anda bukan sakit kepala. Anda bukan sakit tenggorokan. Anda bukan sakit demam. Tapi Anda kena COVID. Ini sebenarnya akarnya. Jadi yang diobati itu bukan sakit kepalanya. Bukan sakit tenggorokan dan demamnya. Tapi COVID-nya. Antivirusnya yang harus diberikan. Maka kalau COVID-nya hilang. Panasnya, batuknya, semuanya akan sembuh juga. Nah demikian pula dengan masalah keuangan. Masalah keuangan bukanlah masalah karena kurang uang. Bukanlah karena masalah yang lain-lainnya. Ya. Tapi ada akarnya, coba kita lihat. Ya. Akarnya udah jelas Tuhan udah beritahu. Yang pertama ya di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa kaitan antara harta di sini? Dikaitkan dengan apa? Hati. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu satu kebenaran daripada firman Tuhan. Yang kedua, karena akar segala kejahatan ialah apa? Uang. Betul? Bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya. Kalau cinta uang tuh cinta tuh keluarnya dari mana? Dari hati juga. Dan yang ketiga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4 ayat 23. Banyak ayat-ayat lain kalau Anda cari sendiri ya, itu banyak kaitan antara uang, antara harta dengan hati. Jadi kesimpulannya, masalah keuangan hanya bisa diselesaikan kalau Anda sudah membereskan masalah hati Anda yang terluka. Wow, ini apa hubungannya? Balik lagi kembali kepada firman Tuhan. Coba Anda pikirkan tadi, kenapa merasa serakah gak cukup? Itu bukan bicara logika, bukan bicara angka, tapi bicara hati. Ya, bukan bicara nilai. Seperti saya dulu, nilai saya 1 juta tuh udah gede sekali gajinya. Nyampe 1 juta, nilainya udah ada. Karena hati saya, wah bermasalah. Saya pengen kaya, saya pengen lebih dari orang lain. Saya pengen buktikan. Jadi balik lagi ini masalah hati. Nah makanya sekarang kalau saya ya konseling, ketemu dengan orang yang bermasalah dalam hal keuangan. Itu lebih mudah. Meskipun saya nggak ngerti keuangan, tapi saya cek hatinya. Saya cek apa yang sebenarnya menjadi luka dia. Mungkin dia dari kecil tuh miskin, dihina, direndahkan, maka timbul luka. Aku harus buktikan, aku bisa kaya. Maka dia akan menjadi seorang yang tidak pernah puas dengan kekayaannya karena saya mau buktikan. Dan pembuktian itu nggak ada satu titiknya. Pada saat dia buktikan aku udah bisa beli mobil A, dia temannya bisa beli mobil yang lebih bagus. Itu kembali lagi menjadi tidak puas lagi. Betul gak? Coba Anda cek. Ya, kenapa orang bisa korupsi? Apa butuh uang? Hah? Koruptor tuh apakah merasa kurang uang gak? Dia mungkin makan 3 kali sehari, pergi main, mau royal segimanapun ya. Cukup uangnya. Tapi kenapa harus korupsi? Kenapa harus makan uang orang lain?
Karena balik lagi, hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Dia nggak punya Tuhan, dia nggak punya Roh Kudus yang bisa benar-benar menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Yang menjadi Tuhan adalah mamonnya. Makanya kenapa di firman Tuhan dikatakan, pilih mamon, pilih Tuhan. Itu nggak bisa pilih dua-duanya. Ya, secara duniawi ya, financial freedom itu adalah yang menjadi Tuhan adalah uang. Sedangkan secara firman Tuhan yang menjadi Tuhan adalah Tuhan. Ya, beda nggak Tuhan dengan Tuhan? 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 mengatakan bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini satu kebenaran. Next yang pertama dulu ya. Satu-satu kita coba bahas. Apa artinya? Ya, apa artinya? Sebab kita tidak membawa sesuatu dan kita tidak akan membawa apa-apa pada saat kita dipanggil pulang. Artinya bahwa uang itu nggak ada yang pernah kita miliki. Itu adalah titipan. Betul nggak Bapak Ibu? Ini satu kebenaran firman Tuhan yang harus benar-benar Anda terapkan. Gak ada satu orang pun yang punya uang. Yang ada adalah dititipin uang. Dipercayakan sejumlah uang, sejumlah harta ke dalam kehidupan Anda. Nah inilah satu tantangan di mana kita perlu mempertanggungjawabkan kalau memang itu adalah titipan. Yang kedua, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Itu apa artinya? Ya, banyak orang merasa dirinya tuh kepengen kaya. Dan saya pikir itu wajar secara manusia, betul nggak? Tapi pertanyaannya, apa sih satu garis, satu ciri, satu poin di mana orang itu disebut kaya dan orang itu disebut miskin? Anda bisa tahu nggak? Saya merasa miskin kalau apa? Saya merasa menjadi orang kaya kalau gimana? Siapa di sini yang merasa orang kaya? Oh, gak ada yang ngaku ya gini ya. Kalau saya bilang gini nanti dianggap sombong. Kalau begini, siapa di sini yang merasa kaya? Jangan dirohanikan, kaya di dalam Kristus, bukan gitu. Ini benar-benar secara finansial, karena bicaranya finansial ya. Jangan dirohanikan, wah kita semua kaya dalam Kristus, bukan. Siapa yang benar merasa dirinya kaya secara finansial? Ada? Berapa? Ya, siapa yang benar-benar betul-betul kaya? Gak apa-apa merasa dulu deh. Orang sini kan gak berani yakin Bu. Jadi kadang-kadang harus merasa dulu. Gak tahu. How much is rich, how much is poor. Ya, tapi firman Tuhan tuh mengatakan asal ada makanan, asal ada pakaian. Cukuplah itu. Itulah satu boundary, satu batas yang jelas. Anda bergumul gak tentang makanan? Gak punya makanan. Anda bergumul gak untuk pakaian? Di sini ada yang bergumul? Saya pikir gak ada. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah ada di garis kemiskinan. Bahwa Anda semua orang kaya, jelas ini batasannya. Jadi pakailah standar Alkitab, bukan pakailah standar dunia. Kan pakai standar dunia tuh gak jelas. Saya kaya kalau saya punya sekian. Ternyata ada orang yang lebih kaya lagi. Coba aja buktikan di ruangan ini. Anda tunjuk ya, siapa yang orang menurut Anda lebih kaya dari Anda? Dia. Terus tanya ke orang itu, kamu kaya gak? Enggak, dia lebih kaya. Ada selalu orang yang lebih kaya. Tapi balik lagi ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sangat mutlak. Pakai, saya punya makanan, saya punya pakaian, saya kaya. Apalagi saya bisa memberi. Ya, janda miskin, Yesus bilang dia memberi lebih daripada orang-orang yang memberi. Cuman ngasih 2 keping. Dari nilai sangat sedikit tapi dia bisa memberi. Artinya apa? Dia kaya. Nah ini yang kita perlu benar-benar sadari ya. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ingin kaya batasannya apa?
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena dia tidak menggunakan kebenaran daripada firman Tuhan. Dia menggunakan kebenaran secara dunia. Maka ya, kayanya itu juga nggak jelas gimana dia bisa mencapainya. Maka dia akan terjatuh ke dalam pencobaan tadi. Ya, ke dalam jerat, kata jerat, dan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Ya, maka kesimpulannya dari ayat ini adalah karena akar segala kejahatan dialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, istilah financial freedom ini kan baru-baru ini kita bisa dengar. Benar nggak? Tapi Alkitab sudah mencantumkan. Dia nggak menggunakan financial freedom, tapi dia menggunakan bahasa lain yang lebih bisa dimengerti bahwa inilah financial freedom itu. Inilah financial bondage ini. Betul nggak? Ya, yang di atas dua itu itulah financial freedom. Dan yang di bawah dua itulah yang menjadi financial bondage daripada setiap kita. Ya, apakah Anda sudah memiliki financial freedom atau Anda sedang ada di dalam financial bondage? Ciri yang paling gampang apa? Capek, lelah, gak puas, gak aman, penuh ketakutan, kekhawatiran tadi. Ya, ada tadi 5 cirinya, coba Anda pelajari. Saya tuh ada dalam jerat ini enggak? Kayak kita coba belajar ya, membandingkan sekarang 2 jenis financial freedom secara worldly, secara godly ya. Secara umum manusia dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang saya pikir penting sekali untuk kita sama-sama ya pelajari. Apa bedanya yang paling utama ya? Saya mencoba meringkaskan di sini 5 aja ya. Sebenarnya mungkin lebih daripada 5. Yang pertama yang paling penting ya. Secara dunia, secara umum adalah bahwa uang itu adalah milikku. Karena aku yang bekerja, karena aku yang mencari, karena aku yang berusaha, ya. Saya pemilik daripada uang itu. Ownership adalah saya, ya. Sedangkan secara firman Tuhan, ya, tadi dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak membawa apa-apa dan kita juga tidak akan membawa apa-apa kalau kita pulang. Berarti saya ini cuma titipan. Artinya saya sebagai pemilik atau pengelola. Pengelola. Ya, nah ini satu-satu dulu ya. Saya pemilik uang dan saya pengelola uang. Itu yang pertama. Coba Anda renungkan lagi ya. Ini teorinya tahu ya. Tapi Anda merasa uang yang ada di rumah itu punya siapa sih? Benar punya Tuhan? Ya, atau hanya di sini? Coba seumpama ya, uang itu tiba-tiba tuh hilang. Ya, waktu zaman Covid ya, pertama kali Covid tuh saya banyak mengkonseling beberapa orang yang pengusaha-pengusaha. Wah Pak, hancur hidup saya Pak. Habis Pak. Apanya yang habis saya bilang tuh. Ini bisnis saya turun 70% omsetnya. Maksud habis hancur tuh gimana? Ya 70% Pak, itu omsetnya berapa tuh? Saya rugi ya, dibilang rugi. Bukan rugi sebenarnya, keuntungannya berkurang 70%. Anda masih bisa makan? Masih. Bisa jalan-jalan ke luar negeri? Masih bisa. Masih bisa apapun juga. Tapi biasa merasa hancur. Karena itu adalah milikku. Ya kan? Tapi kalau itu kita milik Tuhan. Uang milik Tuhan berkurang banyak. Apa yang harus saya lakukan? Anda di sini kalau yang bekerja sebagai bendahara, sebagai bagian keuangan, akan sangat mengerti konsep ini. Betul nggak? Semakin Anda banyak uang, tapi Anda tahu ini bukan punya Anda.
Anda harus tetap mempertanggungjawabkan itu kepada bosnya kan, untuk setiap pengeluaran. Nah demikian pula juga kita. Ya, bahkan untuk hal-hal yang positif pun misalnya Anda nyumbang, Anda misalnya memberkati pun ya, ini Anda yang sebenarnya harusnya benar-benar mengerti bahwa saya harus bertanya, Tuhan perlu nggak orang itu? Kenapa banyak orang ya yang generous, yang menolong banyak orang, ujung-ujungnya dimanfaatkan. Karena dia tidak punya hikmat daripada Tuhan. Terus doakan, kan ini punya Tuhan. Ya sebagai bendahara, Anda nggak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan daripada polisi pemiliknya, polisi dari bosnya. Ya, konsep saya pemilik uang dan saya pengelola uang ini, ya, ini merupakan salah satu hal yang Tuhan inginkan benar-benar kepada kita. Makanya kenapa ada yang disebut dengan perpuluhan, Bapak Ibu. Apa perpuluhan itu? Apakah perpuluhan itu memberikan kepada Tuhan? Itu yang menurut saya itu saya sering koreksi. Tuhan tuh nggak perlu diberi. Betul nggak? Perpuluhan itu akan memberikan kepada Tuhan 10% minimal atau apa? Saya lihat dari konsep ini Tuhan tuh berikan kesempatan supaya sadar bahwa ini tuh bukan punya saya. Makanya saya harus serahkan sesuai dengan ketetapan dari firman Tuhan. Aku berikan, aku kembalikan, aku serahkan. Ya, ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan sama sekali perpuluhan itu. Tapi untuk menguji tentang status ini. Ya tuh rela nggak? Ya, sekarang Anda sebagai tadi bendahara sama bosnya. Coba kamu keluarkan uang segini. Enggak sayang. Itu menunjukkan ketidaktaatan. Betul loh. Coba Anda pikir, perpuluhan itu untuk siapa sih sebenarnya? Untuk kita. Supaya kita disadarkan bahwa benar aku sudah menjadi pengelola yang setia. Manajer yang taat kepada Tuhan. Ya, bukan untuk Tuhan. Tuhan bisa berikan meski untuk gereja, ya. Tuhan bisa berikan tanpa Anda memberikan perpuluhan. Betul nggak? Secara logikanya masa tergantung daripada perpuluhan kita? Enggak. Tapi di sini saya melihat bahwa kenapa maksudnya tuh ya. Kalau orang yang setia memberi dan sebagainya akan diberkati. Itu bukan hukum daripada transaksional, bukan. Tapi unsur daripada hati yang dipulihkan tadi. Wah saya sudah tidak punya hati serakah, tidak punya hati yang dengki. Ya, enggak. Tapi saya pemilik uang atau saya pengelola uang. Pikirkan itu ya. Bukan cuma dari sini, tapi dalam kenyataannya kalau saya mau mengeluarkan uang, kalau saya mau kira-kira saya perlu enggak mengetahui bahwa ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak. Itu aja salah satu hal yang paling praktikal. Yang kedua adalah fokusnya ya. Kalau secara dunia financial freedom karena tadi bicara kaya raya. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, menerima sebanyak-banyaknya. Sedangkan secara firman Tuhan. Fokusnya adalah bisa memberkati. Bisa berdampak kepada sekeliling kita. Ya, makanya dikatakan bahwa memberi adalah lebih berbahagia daripada menerima. Ya, karena inilah fokus daripada kita sebagai anak-anak. Kalau kita mau benar-benar memiliki financial freedom. Belajar untuk bisa memberi. Belajar bisa untuk memberkati. Ya, semakin banyak uang itu bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kita. Tapi dengan uang Tuhan berkati ini tuh saya bisa memberkati orang lebih banyak lagi enggak? Saya bisa memberkati gereja lebih luas lagi enggak? Ya, karena tujuannya secara dunia itu untuk kaya raya, sedangkan secara Alkitab tujuannya dengan apa yang bisa saya lakukan ini, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, dengan apa yang saya lakukan tuh, kalau Anda sebagai bendahara yang setia, Anda melakukan yang dipuji itu adalah bosnya. Wah, ini perusahaan ini tuh selalu tuh bayar hutangnya tuh on time. Kalau perusahaan ini tuh ya selalu ya berikan sesuatu, bayar gajinya tuh sesuai dengan yang di standar.
Nah, demikian pula dalam kehidupan kita juga sama. Ya, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Apakah pengelolaan uang sekarang ini tuh menjadikan saya tuh Tuhan dimuliakan atau aku dibanggakan? Aku dipuji-puji banyak orang. Coba Anda renungkan. Ya, dengan uang yang Anda miliki, dengan uang yang Anda lakukan, siapa yang lebih mendapatkan nama baiknya? Apakah Anda sebagai pengelola atau pemilik seharusnya? Yang berikutnya adalah financial freedom itu banyak orang mengatakan bahwa satu saat aku tidak perlu bekerja lagi. Aku ingin menikmati hidup liburan sepanjang masa. Betul gak? Ya, betul salah. Ya, kenapa? Karena bekerja itu bukanlah beban, tapi bekerja itu adalah kehidupan. Bapak Ibu, saya katakan ini ya, bekerja itu beban atau kehidupan? Kenapa kehidupan? Ya, perintah Allah kepada manusia yang pertama kali itu apa? Bekerja. Usahakanlah bumi, taklukkanlah dan sebagainya. Artinya tuh kita manusia diciptakan tuh untuk bekerja. Itulah kodrat manusia. Sama dengan ikan tuh kodratnya hidup di air. Kalau air itu diambil dari kodrat, ikan itu diambil dari kodratnya, keluar dari air, apa yang akan terjadi? Mati. Betul gak? Nah kalau manusia gak bekerja, akan mati. Kok pada termenung? Ini kenyataan. Ya, saya punya keluarga besar. Ya, ada saudara saya, anti saya, dia berusia 70 tahun lebih, dagang. Lalu anak-anaknya sudah sukses semua, dia bilang tuh, aduh buat apa dagang? Kasian. Ya, udah tutup aja, bersenang-senang. Maka dan juga dia udah salah di toko ya, salah ngembaliin atau gimana. So, udah daripada begitu udah nggak usah dagang, tutup. Nggak usah bekerja lagi, di rumah saja nikmatin ya. Ada suster, ada sopir, ada pembantu, mau kemana silakan. 1,5 tahun sampai 2 tahun, akhirnya dipanggil pulang Tuhan. Stres, nggak tahu mau ngapain lagi. Itu satu bahwa bekerja itu kehidupan. Kalau nggak bekerja, kematian. Saya boleh katakan begitu, strongnya. Ya, jadi ini sesuatu yang Anda perlu benar-benar tuh pikirkan. Mama saya sekarang usia 86 tahun, ya. Di Garut ya, masih dagang. Masih buka toko, masih belanja, masih bayar hutang, masih ngurus pegawai dan sebagainya. Orang-orang pada bilang sebagian, kasihan banget si tante, udah umur segini masih dagang. Ya, kenapa nggak pensiun aja? Nah ini menarik. Ya, kenapa nggak pensiun aja? Saya bilang tuh mama saya tuh udah pensiun dari dulu juga. Dagang tuh bukan cari duit, tapi cari kehidupan. Supaya tetap hidup. Anda boleh buktikan ya bahwa Anda di sini ada beberapa lansia, jangan pernah berhenti bekerja. Anda boleh berhenti cari duit, tapi tidak boleh berhenti bekerja. Karena itulah kodrat daripada manusia di hadapan Tuhan. Kalau udah pensiun, boleh gak bekerja dan cari duit? Boleh, tapi bukan yang utama. Bekerja, gak bekerja, bukan bekerja. Dapat uang, gak dapat uang, saya bekerja. Itulah kehidupan, Anda akan bisa tetap hidup. Satu lagi, ini kesaksian hidup ya. Ada tetangga saya ya, dia oma-oma berusia 103 tahun. Dari umur 70-80 tahun ya, anak-anaknya udah pada sukses semua. Tapi dia jualan es batu. Dia punya mesin pabrik es batu dulunya ya. Tapi udah kuno sekali gitu loh ya. Untuk bayar
bayar listriknya aja kalau itu mesin kuno itu 1 bulan sekitar 20 juta bayar listriknya aja. Ya. Dan dia jualan es batu setiap hari, omsetnya 1 bulan untungnya paling-paling 5 juta. Paling pol 10 juta. Untung atau rugi? Perlu ditutup atau enggak? Ya, bicara finansial, tutup ngapain? Tapi anak-anaknya bilang, enggak boleh ditutup. Subsidi setiap bulan, itu untuk kehidupan dia. Dan dia setiap pagi jam 4, jam 5 pagi udah bangun, ya, udah semangat ya. Jualan es batu nagih. Mungkin ditipu orang juga nggak tahu ya, benar nggak? Tapi dia bisa hidup sampai 103 tahun. Jadi kalau pengen umur panjang, jangan pensiun berhenti bekerja. Tapi pensiun cari uang. Amin. Ya, konsepnya berbeda sekali. Dunia dengan firman Tuhan itu. Kan dunia itu berbeda dengan kodrat Allah. Ya, Anda coba boleh bayangkan lah ya. Anda kalau berhenti bekerja, tidak melakukan apa-apa, makanya bersyukur kalau di gereja itu diberikan kesempatan untuk pelayanan. Ya, itu bukan jadi beban, itu jadi kehidupan. Saya sendiri kadang-kadang mikir sama istri saya ya, seusia sekarang ini, saya udah pensiun dari umur 45 tahun. Saya nggak mencari uang dalam bekerja enggak. Saya bilang konseling buat saya ya, itu satu kehidupan. Karena saya bekerja, saya melayani, saya memberkati. Ya, kebayang kalau saya nggak konseling, nggak pelayanan, bukan berarti uangnya, bukan. Tapi saya mungkin akan cepat mati juga. Sama seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berpikir bahwa pensiun itu berhenti bekerja. Tapi berhenti untuk cari uang untuk makan. Itu ya, nanti ada belajar. Yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa secara dunia emosi yang terjadi itu selalu serakah dan iri hati tadi ya. Sedangkan di dalam, kalau Anda memiliki financial freedom di dalam perspektif Alkitab, emosinya akan selalu bersyukur dan bahagia. Semakin Anda diberkati, semakin Anda bisa berdampak buat lebih banyak orang lagi. Dan itulah kebahagiaan yang memang tuh kebenaran berbahagia memberi daripada menerima. Ada orang yang udah kaya maunya ditraktir terus. Maunya dikasih terus. Ya. Nah balik lagi. Itu ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Itu masalah hati bukan masalah uangnya. Jadi kalau saya ringkaskan ya. Biblical financial freedom itu ya next. Itu bicara yang pertama tentang ownership. Ya, ini intinya. Tentang ownership. Ownership itu kepemilikan. Siapa yang menjadi pemilik daripada uang Anda? Ini akan menentukan ya bahwa Anda ada di dalam konteks dunia atau Anda di dalam konteks Alkitab. Ya, siapa pemilik daripada semua yang ada di dalam rumah kita, dompet kita, brankas kita. Ya, yang kedua adalah tentang hardship. Balik lagi tadi ya. Setelah kita tahu ini milik Tuhan, coba uji hati kita. Ya. Apa luka-luka yang saya miliki sehubungan dengan uang? Ada nggak rasa minder dulu sehingga saya sekarang menjadi serakah? Ada nggak ya dibanding-bandingkan dari kecil ya sehingga saya harus lebih baik daripada orang lain, termasuk dalam hal keuangan. Yang ketiga ya tentang stewardship, penata layanan. Apa yang saya lakukan dengan uang yang dititipkan kepada saya? Bagaimana saya mengelola keuangan saya tuh? Bijaksana ya atau tidak bijaksana? Apakah sesuai dengan yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan inginkan, atau itu sesuai dengan kemauan dan keinginan daripada diri saya sendiri?
Dan yang terakhir adalah the Lordship. Ya, siapa yang menjadi Tuan kita? Who is my master? Mamon atau Tuhan? Ya, 4 ini yang boleh mendasarkan kita untuk bisa benar-benar mengecek. Ya, kalau saya ingin memiliki financial freedom yang sesungguhnya, cek tentang ownership-nya dulu. Cek tentang hardship-nya, hati saya. Ya, makanya kenapa Apostle menekankan sekali tentang masalah emosi, karena emosi itu berhubungan dengan hati yang terluka. Ya, kenapa minta ke saya? Kadang-kadang saya juga merasa nggak bosen, saya bilang minta topiknya itu lagi, itu lagi. Karena ini yang menjadi dasarnya. Ya, healing your inner child. Ya, bagaimana kita memulihkan. Karena hardship ini akan mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Terutama juga financial ini. Stewardship, ya, penata layanan. Baru kalau misalnya ownership-nya sudah jelas, hardship-nya sudah jelas, maka penata layanan ini boleh kita punya konsultan. Kita punya ahli-ahli keuangan. Ini kamu harus mempersiapkan investasi di sini, harus beli saham dan sebagainya. It's okay, karena hatinya sudah dipulihkan lebih dulu. Tapi kalau hatinya belum dipulihkan langsung kepada masalah teknisnya, ini tidak akan pernah puas. Baru yang terakhir adalah tadi, selalu ingat kembali, who is my master. Ya. Jadi 5 tanda financial freedom yang sesungguhnya adalah, ini lebih detailnya. Yang pertama tadi sudah dikatakan adalah ownership. Bahwa tidak ada kepemilikan yang saya tegaskan. Karena pada tulisan parking di sini, ya, saya ingin kita semua belajar dari tukang parkir. Karena tukang parkir itu orang yang paling financial freedom. Setuju nggak? Coba Anda perhatikan tukang parkir ya. Tukang parkir itu, di sini ada nggak tukang parkir? Di bawah nggak ada ya, kita pakai. Ya anggaplah ada tukang parkir di satu. Tukang parkir itu mobil datang ya, mobil Kijang, mobil Alphard, berbagai jenis mobil tuh ada. Dia tidak sombong lah. Sombong nggak tukang parkir itu? Nggak pernah dia banggakan mobil apa yang ada. Dia hanya berusaha untuk mengelola, mengatur, ya, supaya semuanya tuh bisa baik. Itu tukang parkir. Anda dititipin begitu mewah sedikit sombong. Makanya belajar dari tukang parkir. Dia mobilnya tuh wah ganti-ganti terus setiap hari. Tapi dia tahu ini bukan punya saya. Saya hanya mengelola saja. Saya hanya menjaga saja. Saya hanya merapikan saja. Setelah mobil itu ada semua ya. Satu persatu pergi. Nangis gak? Stres gak? Kecewa gak? Enggak. Tuhan, saya mau istirahat dulu deh. Gak ada mobil yang harus saya kelola. Inilah attitude yang kita perlu belajar. Pada saat tiba-tiba rugi atau gimana, ya tenang. Karena ini punya Tuhan, Tuhan nanti akan ngirimin mobil-mobil baru lagi. Amin. Luar biasa ya. Jadi Tuhan bisa pakai tukang parkir ya Bapak Ibu ya. Ingat aja setiap kali ya, kalau saya mau financial freedom, coba kita baca Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 bisa ditampilkan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jelas ini satu kebenaran. Sebab segala sesuatu termasuk uang adalah dari Tuhan. Untuk oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kita hanya belajar untuk mengelola, mengatur sesuai dengan apa instruksi kehendak yang Tuhan nyatakan.
Yang kedua, God is my power and my source. Ya, Tuhanlah yang menjadi kekuatan saya, bukan uang. Powernya, ya, kalau Anda punya uang itu menjadi power Anda akan menjadi bimbang, ya, karena merasa powernya udah kuat, ternyata orang lain lebih kuat lagi. Tapi kalau Allah menjadi my power dan my source, ya, menjadi sumber daripada segalanya, maka itu kita menjadi freedom, menjadi tenang. Ya, coba baca Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Siapa yang memberikan kekuatan? Tuhan. Ya, my power is from God. Not from my skill, not from my ability, not from myself. Ya, semakin kita menyandarkan kekuatan kepada Tuhan, ya, semakin kita menjadi tenang. Rugi, untung dan sebagainya, ya Tuhan, aku serahkan pada Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian ya yang dialami. Seperti yang tadi pengalaman yang saya kerja di pabrik itu. Ya, 2 tahun pertama saya merasa kekuatan itu dari kehebatan saya memimpin pabrik. Nah, Tuhan izinkan kebakaran itu terjadi sampai saya merasa aku nggak bisa apa-apa, ya. Tapi dari kejadian itu ada satu kebangkitan, ya. Dan sekarang pabrik ini meskipun saya udah nggak di sana ya, pabrik itu mungkin 100 kali lipat lebih besar daripada dulu Bapak Ibu. Sejak daripada kebakaran itu terus berkembang, ya. Pabrik itu dulu adalah pabrik kecil, ya, dari satu holding company yang boleh dikatakan paling banyak hutangnya. Sekarang pabrik ini menjadi satu pabrik yang menjadi holding daripada semuanya. Ya, kalau cerita ini panjang sekali sejarahnya. Tapi saya melihat bahwa apapun yang terjadi ternyata Tuhan dimuliakan. Dulu waktu 2 tahun pertama saya yang dimuliakan. Pak Iwan yang hebat. Bisa memimpin dari rugi menjadi untung. Ya, dan Tuhan tidak ingin. My power is from God, not from human. Karena kita terbatas. Ya, yang ketiga, ya, kalau saya mau memiliki financial yang sesungguhnya, janganlah berhutang. Ini satu prinsip yang luar biasa. Apalagi hutang untuk keserakahan. Hutang untuk pembalasan. Ya, balas dendam. Dulu aku gak bisa beli, sekarang aku beli segala sesuatu. Meskipun itu gak dibutuhkan. Meskipun itu tidak yang menjadi utama. Ya, ada istilah salah satu tanda adalah belilah sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena yang diinginkan belum tentu butuh, ya. Tapi ya kalau kebutuhan itu yang memang diinginkan. Ini Amsal 22 ayat 7 ya, yang kita perlu baca bahwa orang yang berhutang itu menjadi budak ya daripada yang menghutangi. Apalagi sekarang Bapak Ibu kayak pinjol gitu ya, itu mengerikan sekali. Ya, begitu pinjol itu mudah sekali, cuman KTP masukin KTP siapapun juga itu bisa dapat uang. Tapi setelah dapat uang, dapat pinjaman itu akan menjadi budak, dikejar terus ya. Dan diteror terus kalau nggak bisa bayar. Ya, ini mengerikan. Kondisi sekarang dengan kemajuan teknologi ini banyak orang yang terjebak dalam masalah pinjol ini. Yang keempat adalah giving generously. Memberikan dengan murah hati ini hati-hati ya. Bukan asal setiap orang yang butuh kita beri. Bukan setiap orang yang datang kepada kita minta tolong, kita tolong. Kenapa? Karena banyak sekarang orang yang manipulatif. Banyak orang yang sebenarnya memanfaatkan. Ya, begitu gak dikasih. Orang Kristen kok gak penuh kasih ya. Ya, hati-hati. Banyak penipu-penipu sekarang yang sebenarnya tuh berkedok ya.
yang benar-benar memberikan sesuatu jebakan kepada kita. Ingat ya, belajar meskipun saya punya uang, saya belajar untuk bertanya, Tuhan berikan saya hikmat. Apakah orang ini perlu saya tolong? Apakah orang ini perlu saya dukung? Ya, kan ini bukan uang saya. Ya, banyak orang yang tidak lupa, tidak terlalu ngeh ya. Karena ada uang ya pokoknya siapa yang datang wah jadi sinterklas. Saya pernah jadi sinterklas dulu Bapak Ibu ya. Karena masa kecil saya penuh luka, saya nggak pernah dibelikan mainan sama orang tua saya. Nggak pernah. Yang dibeli, yang saya dapatkan itu adalah mainan bekas dari keluarga-keluarga besar. Satu kali pun belum pernah saya dibelikan. Ya saya dulu kepengen sekali pistol-pistolan itu. Gak boleh. Nanti aja tunggu ada saudara nanti ya kita ke rumah saudara baru dikasih satu dus. Ya memang bagus bukan rusak. Tapi ada keinginan rasanya dibelikan itu tuh kan sesuatu yang menunjukkan saya merasa disayang. Jadi begitu saya sudah dewasa ya meskipun saya belum menikah ya. Saya udah ada keponakan-keponakan saya jadi sinterklas. Kalau ada anak kecil, Om aku mau mainan. Wah pasti saya belikan. Ke mall ya, mau apa juga kalau namanya mainan itu pasti saya belikan. Nah itulah generous kelihatannya, benar gak? Tapi bukan generous, itu luka. Karena saya tidak ada perhitungan dan juga mungkin tidak juga benar-benar mendidik. Sampai banyak beberapa keluarga saya marah-marah. Kamu tuh setiap kali masa udah jadi anak juga bisa manipulatif ya. Jadi setiap kali anak kalau ke mall ya minta dibelikan mainan gitu. Ya ini balik lagi. Giving generously, hati-hati. Coba kita baca ayatnya ya supaya lebih jelas. Apa maksudnya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kata gratefulness, kata mengucap syukur. Dalam pemberian ini kita benar-benar bisa mengucap syukur. Artinya mengucap syukur itu apa? Bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa saya membantu orang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang enjoying dan owning. Ya. Dalam hidup di dalam dunia ini ya, sebenarnya lebih penting memiliki atau lebih penting menikmati? Ya. Kalau kata saya memiliki dan menikmati. Itu serakah ya. Ya, tapi balik lagi ya, seringkali Tuhan tidak izinkan kita untuk memiliki. Tapi Tuhan berikan kita untuk menikmati. Banyak orang sekarang yang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Coba lihat villa-villa orang-orang kaya tuh. Ya. Dia memiliki banyak villa yang bagus, yang indah, yang luar biasa. Dia menikmatinya enggak? Mungkin waktu awal beli aja kan ya senang ya. Setiap minggu, setiap bulan ke sana. Lama-lama yang menikmati adalah pembantunya, supirnya. Mereka yang menikmati. Ini kenyataan loh Bapak Ibu. Ya, banyak orang menikmati tapi tidak memiliki. Banyak orang memiliki dan tidak menikmati. Silakan Anda pilih. Ya, yang Anda butuhkan itu adalah sebenarnya menikmatinya, bukan memilikinya. Ya, dalam kehidupan saya banyak sekali mendapatkan satu grace, anugerah dari Tuhan. Meskipun saya nggak memiliki, tapi saya menikmatinya. Ya, kalau saya pergi kemana kadang-kadang, wah silakan pakai, silakan gimana. Itu adalah sesuatu yang menurut saya itu lebih apa ya, rasanya lebih berbahagia, lebih spesial gitu loh. Ya, kalau saya memang punya dan saya pakai itu bagus ya. Tapi saya tidak punya, tapi saya bisa memakai dan menikmatinya. Itu kayaknya jauh lebih luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya mau sampaikan kepada Anda tentang financial freedom. Ya, bahwa kebebasan di dalam keuangan itu ternyata berbeda dunia dengan Tuhan. Ya, sebagai kesimpulannya, yang pertama adalah financial freedom
adalah bukan ketika kita memiliki banyak uang. Tapi ketika uang tidak memiliki kita dan memperbudak kita. Betul nggak? Siapa yang memperbudak? Anda memperbudak uang atau uang memperbudak Anda? Gimana cirinya? Apa buktinya kalau saya diperbudak oleh uang? Ya, kata diperbudak itu namanya budak ya. Dia melakukan apapun juga demi tuannya. Ya, jadi kalau saya diperbudak oleh uang artinya ya, demi uang saya lakukan segala-galanya. Demi uang saya korbankan segala-galanya. Itu artinya diperbudak oleh uang. Tapi kalau uang ya, kalau kita memiliki banyak uang dan kita bisa mengelola keuangan itu ya, artinya kita yang jadi tuannya. Siapa tuannya? Kita atau uang itu sendiri? Ya. Ini satu statement yang sangat kuat sekali. Financial freedom adalah bukan ketika kita memiliki banyak uang, tapi ketika uang tidak memiliki atau memperbudak kita. Yang kedua, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah diukur daripada berapa banyak, berapa nilai yang dia miliki, berapa banyak uang, emas, saham, properti yang dia miliki, ya. Tapi dari apa yang menjadi dampak terhadap sekelilingnya. Ini tadi sudah dijelaskan, Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa janda miskin ya, itu memberikan lebih daripada yang ada. Saya dulu ya, sebelum saya mengenal ini kebenaran firman Tuhan ini, saya selalu minder. Kalau ketemu orang yang lebih kaya secara finansial daripada saya. Ya, karena konsepnya tadi dari apa yang dimiliki. Aduh, saya mah gak cuman miliki segini. Dia punya milik banyak sekarang. Ya. Tapi kalau saya sekarang melihat orang ya. Wah, luar biasa dia punya banyak uang. Saya berpikir, ya, apa yang dia lakukan dengan hartanya? Berapa banyak orang yang bisa terdampak, terpengaruh secara positif oleh kekayaannya dia. Ya, jujur dalam satu dulu ya sekali lagi ya tadi yang saya bilang keluarga istri saya itu keluarga yang wah punya pabrik, punya perusahaan dan sebagainya. Dan saya kadang-kadang dalam pertemuan keluarga besar itu merasa waduh nggak ada apa-apanya. Ya, tapi setelah saya memiliki pengertian tentang financial freedom, satu kali dalam pertemuan, saya diminta sharing dan saya berkata, saya bersyukur bahwa saya merasa menjadi orang yang paling kaya. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Bukan dari apa yang saya miliki. Yang saya miliki itu gak ada apa-apanya. Tapi apa yang menjadi dampak ya. Saya merasa saya sudah bisa memberkati ya. Bukan satuan, bukan puluhan, ratus, mungkin ribuan orang pernah saya berkati. Enggak cuma dengan uang. Ya, dengan apa yang saya layani. Saya merasa kaya sekali. Saya merasa benar-benar tuh luar biasa sekali diberikan kekayaan sama Tuhan. Nah inilah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda pengen lebih kaya lagi, jangan mikir lebih banyak uang lagi. Gak akan dapat. Tapi pikirkan, saya mau berdampak lebih luas lagi. Saya pengen memberkati orang lebih banyak lagi. Gak cuma dengan uangnya, ya dengan uang, dengan waktu, dengan hati, dengan talenta, kemampuan. Banyak hal yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ya karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah financial freedom. Jadi balik lagi ya, setiap kita mulai hari ini, mari kita semua sama-sama mencapai financial freedom. Dimulai dari hati kita dipulihkan. Dan belajar mengusap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Nikmati ya. Nikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan ucapan syukur. Ya. Jadi ada ekstrimnya gini, ada ekstrim orang yang sebenarnya itu dengan banyak uang tuh dia memakai untuk dirinya sendiri, tapi ada juga dengan banyak uang dia menjadi pelit. Ya, menjadi kikir, menjadi benar-benar tidak mau menikmatinya. Itu adalah dikatakan di Amsal orang yang paling menderita. Ya, orang kalau nggak punya uang dan nggak bisa memakai sesuatu, itu boleh dikatakan itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi yang menyengsarakan adalah orang yang punya uang, tapi juga tidak bisa menikmatinya. Nah ini yang saya sering kali kasih ilustrasi begini. Bapak Ibu sebagai di sini banyak yang jadi orang tua ya, benar nggak? Anda membayangkan coba ya, misalnya Anda sebagai orang tua, lihat anak Anda ya. Aduh kepengen ya dia tiap kali mungkin makannya cuma di warteg. Sekali sini dikasih uang nih 100.000, 200.000. Coba kamu makan di kafe deh. Ya, karena orang tuanya mampu. Ya, jangan ngirit-ngirit. Coba kasih 200.000 untuk makan di kafe. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Sayang, di kafe 200.000. Kalau di warteg 20.000. Udah saya simpen aja deh uangnya. Bagus gak? Kelihatannya bagus. Anda berikan lagi ya 200.000. Gak pernah dipakai. Pakai aja di warteg lagi 20.000. Sisanya disimpan terus. Gimana perasaan Anda sebagai orang tua? Pada saat Anda sebagai orang tua pengen membahagiakan anak-anak Anda. Benar gak? Tapi anak Anda tidak memakai berkat itu untuk bisa menikmatinya. Tapi menyimpannya. Nah inilah yang menjadi satu kesengsaraan menurut saya itu yang paling besar di dalam dunia ini. Tuhan berkati, tapi kita tidak mau menikmati. Apalagi untuk orang lain. Ya, untuk diri sendiri aja pelit. Dan ini banyak jebakan seperti ini. Ya bukan saya berharap kita semua boros habis-habisan, tidak. Tapi ada juga orang tuh yang menarik yang dia bisa generous memberi kepada orang lain ya. Tapi untuk diri sendiri gak bisa. Dan saya ada seperti luka seperti itu. Ya, ada nggak di sini yang kayaknya kalau memberi ke orang lain gampang, tapi untuk memberi kepada diri sendiri itu sulit loh. Ya, firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi yang harus dikasihi adalah diri kita juga kasihi. Baru kita benar-benar bisa mengasihi orang lain dengan baik. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kalau bicara keuangan Anda gali lagi lebih dalam ya. Ya, kita tidak banyak waktu. Tapi ini prinsip-prinsip yang menurut saya udah jauh lebih sangat basic, sangat mendasar. Ya, Anda boleh praktekkan. Supaya Anda bisa berbahagia. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan berikan, syukuri, nikmati. Dan berkati orang dengan apa yang ada. Jangan tunggu banyak dulu. Ya, financial freedom dimulai dari hati yang dipulihkan. Dan dengan ucapan syukur. Cek hati Anda sekarang nih. Ada gak kebencian, keserakahan, ketidakpuasan yang membuat Anda bukannya bersyukur tapi mengeluh Tuhan. Tuhan kenapa? Ya, sebagai penutup firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 4 ayat 7. Inilah, coba pulihkan hati kita. Pulihkan pikiran kita melalui hadirat Tuhan. Melalui damai sejahtera yang Tuhan akan curahkan kepada setiap kita. Amin. Karena kalau hati kita tidak dipulihkan, ya, pikiran kita tidak dijernihkan, ya, maka masalah finansial tidak akan menjadi masalah financial freedom, tapi akan menjadi financial bondage. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa untuk kita semua.
Biarlah setiap kita merenungkan kembali tentang Tuhan yang berada, yang berdiri di depan Anda, dan meminta pertanggungjawaban tentang apa yang sudah Tuhan titipkan kepada setiap kita. Itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan Tuhan ingin setiap kita untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil, untuk kita mendapatkan kepercayaan untuk hal-hal yang besar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa dunia ini adalah milik-Mu. Dunia dengan segala isinya termasuk harta, benda, kekayaan, apapun adalah milik Tuhan. Kami datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa dan kami juga akan kembali tidak akan membawa apa-apa. Kami adalah pengelola Tuhan. Janganlah Tuhan kami terseret ke dalam satu pengertian financial freedom. Bahwa kami bebas menggunakan uang untuk kepentingan kami. Karena ternyata itu yang akan menjerat kami lebih dalam kepada satu tuntutan yang tidak ada ujungnya. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, biarlah kami menjadi bendahara yang bijaksana, bendahara yang setia, bendahara yang mau taat akan kehendak Tuhan. Semua masalah yang kami alami dalam hal keuangan berakar dari masalah hati yang belum dipulihkan. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan untuk menjenguk hati kami masing-masing. Apa yang terjadi di masa lalu kami yang menyakitkan, yang membuat kami minder, yang membuat kami membutuhkan pengakuan yang kami bawa sampai sekarang. Sehingga uang itu menjadi tuan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Kami rindu setiap kami memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Bukan masalah nilai uangnya, tapi seberapa besar, seberapa bertanggung jawab kami mempertanggungjawabkan titipan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah pulang dari tempat ini bukan hanya sebagai satu teori dan pengetahuan, tapi kami mau mempraktekannya Tuhan. Kami mau mengalami satu transformasi kehidupan kami dalam hal keuangan. Kami rindu Tuhan untuk jadi berkat. Kami rindu dengan apa yang Tuhan titipkan. Tuhan makin dimuliakan. Tuhan makin diagungkan. Bukan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami untuk semua hal yang telah kami lakukan. Dan biarlah mulai hari ini kami akan memperbaiki. Kami akan melakukan satu perubahan hati dan pikiran kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang akan boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk gereja kami, untuk GGA yang boleh memberikan satu fasilitas di mana kami benar-benar bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk Apostle Indri Tuhan yang punya beban yang begitu besar kepada semua kami yang merindukan kedewasaan rohani, yang merindukan pertumbuhan tanpa membawa luka-luka emosi kami di masa lalu. Kami berdoa sekali untuk hari ini, untuk sesi nanti jam 2 biarlah Tuhan juga boleh berbicara kepada setiap kami yang membutuhkan. Untuk kami juga diperbaharui, dilengkapi dengan pengenalan akan inner child kami.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang memiliki segala sesuatu di dunia beserta dengan isinya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih.